Pak, ketika keinginan itu tidak sesuai dengan keinginan kita kadang-kadang bisa menerima atau enggak? Makanya Allah tahu, Allah pasti akan menguji lewat keinginannya. Dari mana dasarnya? Surat 22 ayat 52 sampai 54. Nah, ini yang mau saya bahas. Jadi nanti silakan Bapak Ibu interaktif tanya jawab saja. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu paham, oh berarti di sini keinginan ini yang dikejar, yang dicegah itu. Silakan. Surat 22 Al-Hajj ayat 52 sampai 54. 52 sampai 54. Allah menguji orang itu berdasarkan keinginannya. Silakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Mempunyai suatu keinginan, manusia sakit ingin cepat sembuh, masalah ingin cepat selesai, doa ingin cepat dikabulkan. Apabila manusia mempunyai keinginan, lihat perhatikan poinnya terus. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Nah, akhirnya apa? Gelisah, khawatir, cemas. Karena apa? Karena merasa keinginannya tidak diwujudkan. Berarti selain Allah akan menguji keimanan, ternyata Allah pun menguji keinginan setiap manusia. Karena dasarnya manusia biasanya bertolak belakang dengan apa yang Allah inginkan. Allah menguji manusia, ingin manusia sabar. Tapi manusia ketika diuji ingin cepat selesai. Menurut Bapak Ibu lebih penting sabar atau cepat selesai? Sabar. Kalau maunya cepat selesai. Iya, nah, makanya, padahal pertanyaan saya, bisa nggak kita mempercepat, memperlambat kapan masalah kita selesai? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, berarti suka tidak suka harus sabar atau tetap ingin cepat selesai? Ya, kita tetap sabar dan ingin selesai. Dua-duanya. Gitu. Mungkin nggak orang cepat selesai tapi sabar, Pak? Tergantung. Baik, loncat dulu 16 ayat 1. Nah, ini untuk ada Bapak nih, bantu. Jadi aktif. Saya dari kemarin, siapa ini yang bisa sparring partner saya nih? 16 ayat 1. Coba perhatikan ayatnya. Ketetapan Allah pasti datang. Ketetapan Allah itu pasti datang, Pak. Terus? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Berarti meskipun kita ingin cepat selesai, tapi kalau Allah belum mau menentukan masalah itu selesai atau tidak? Tidak. Berarti suka tidak suka, sadar tidak sadar, Bapak Ibu akan dipaksa Allah untuk menjalani yang namanya kesabaran. Tinggal selama ini sabar itu terpaksa atau kesadaran. Ya, baik, lanjut 22 ayat 52, 53, 54 yang tadi. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau saja ya mulai mengikuti Al-Quran, insya Allah permasalahan yang akan Bapak Ibu hadapi selama ini insya Allah akan harusnya semakin mudah. Silakan. Tetapi Dari awal. dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, Terus? melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Oke, terus? Tapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Nah, Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. kalau kita sabar, maka innallaha ma'as sabirin. Allah akan melepaskan gangguan setan dari kita. Tapi kalau kita tidak sabar, maka efeknya akan tergesa-gesa, terburu-buru, bahkan akan menghalalkan segala cara, Pak. Makanya di ayat 53-nya, silakan. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Nah, jadi kenapa kadang-kadang Allah tidak langsung mewujudkan keinginan kita? Kenapa? Kenapa Allah bisa nggak langsung mewujudkan keinginan kita? Bisa. Tapi kenapa Allah tidak langsung mewujudkan keinginan kita? Karena Allah ingin menguji. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau Bapak Ibu sudah tahu Allah tuh akan menguji, ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu Allah tuh akan menguji lewat keinginan kita, harusnya kita mengikuti keinginan Allah atau keinginan kita? Ya, maunya keinginan kita juga. Ya karena begini Ustaz. Begini Ustaz. Oke. Enak aja kamu saya kasih enak terus. Kali-kali kan boleh saya cobain dong kamu. Iya. Kan gitu. Nah, padahal pertanyaan saya, Pak, kira-kira masalah itu akan cepat selesai kalau sudah mengikuti keinginan Allah atau keinginan kita?
Kan Bapak Ibu ingin cepat selesai. Dengan Allah. Nah, Allah uji nih. Coba, Allah inginnya misalnya sabar kayak tadi ya. Sedangkan pemahaman kita kan kita ingin cepat selesai. Berarti di sini kan bertolak belakang nih Pak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau kita secepatnya mengikuti keinginan Allah, keinginan kita akan terwujud juga nggak? 47 ayat 7. Jadi ternyata Allah itu cuma, ayo ikuti dulu keinginan saya. Kayak bos lah, Bapak punya bos, disuruh, ayo kamu ikuti dulu. Setelah ikuti, baru selesai. Harusnya begitu, coba. Benar nggak? 47 surat Muhammad ayat 7. Coba apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Bapak Ibu ikuti dulu keinginan Allah, maka Allah pun akan mewujudkan keinginan kita. Berarti kalau Bapak Ibu punya masalah, secepatnya jadi sabar, nanti Allah akan secepatnya menolong nggak? Tapi kalau Bapak Ibu punya masalah semakin tidak sabar, Allah kira-kira akan nolong nggak? Jadi saya ulang dulu. Jadi ketika ujian itu keinginan Allah dulu baru keinginan kita, atau keinginan kita dulu baru keinginan Allah? Nah Bapak Ibu selama ini sadar nggak? Halo? Ya kita sadar. Kalau saya sadar, karena saya terus terang setiap saya misalnya yang saya jalani, setiap saya kesini minta, alhamdulillah dikasih. Nah, saya minta lagi kesini. Betul. Makanya saya kesini, karena saya kesini nih, saya ada permintaan lagi. Ya betul. Insya Allah untuk selesai, saya kesini lagi gitu. Berarti kan pertanyaan saya, kalau memang seperti itu, berarti kan yang terpenting sekarang ketika ada masalah itu, ketika kita Bapak Ibu punya masalah, pernah nggak bertanya? Pas ada masalah itu apa yang Allah inginkan atau apa yang kita inginkan biasanya? Ya biasanya kan yang ini Enggak. apa yang kita inginkan. Nah, gitu. Kita nggak tahu yang Allah inginkan apa, kita kan nggak tahu. baik. Kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak keinginan Allah, Pak? Ya, kita Ada. suruh taat. Ya, itu Ya kita kan udah betul. Gini udah. Kan saya berpikirnya, kalau kita di Indonesia kita berdoa kan cuma sekali. Betul. Kalau di Madinah 100 kali, 1000 kali. Kalau di ini 100.000 Enggak, kali. bukan. Kalau itu kan ini masalah, maksud saya tuh ketika orang anggaplah si fulan diuji sakit, atau si fulan diuji misalnya bangkrut, atau si fulan diuji rumah tangga. Biasanya fokus dia itu pada keinginannya atau keinginan Allah. Dia keinginannya dia. Nah, padahal tadi di surat 22 ayat 52 apa? Ulang lagi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang harus aktif gini, soalnya kemarin nggak ada yang aktif, Pak. 22:52 yang tadi itu yang kita baca. Surat 22 Al-Hajj. Coba perhatikan ya. 2. Langsung poinnya, Ustaz. Iya, iya, iya. Dibaca ya tadi. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, Kalau manusia itu punya suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. nah, ini yang terjadi, Pak. Jadi misalnya sakit pasti ingin cepat sembuh. Hutang pasti ingin cepat lunas. Wajar nggak secara umum? Wajar. Benar nggak? Tapi pertanyaan kedua, kira-kira kita harus seperti itu terus atau harus ditingkatkan? Ini yang pertanyaan saya. Apakah seperti itu terus atau harus ditingkatkan? Surat 6 132. Nah, maksudnya ditingkatkan apa? jadi Ditingkatkan misalnya apanya nih? gini, kalau waktu dulu punya masalah cepat emosi, ingin cepat selesai, kan begitu ya dulu ya. Ya. Nah sekarang harusnya sudah mulai menerima dulu, terus jalannya petunjuk, itu kan meningkat akhirnya. Tidak responnya seperti Bukan ditingkatkan keinginannya, bukan. Tapi kebanyakan ditingkatkan keinginan. lah iya, nggak masalah. Kan tadi rumusnya setan pun akan masukkan godaan-godaan lewat keinginannya. Padahal jujur ya Bapak Ibu ya, saya mau nanya. Bapak Ibu tuh akan bahagia kalau fokus pada keinginannya atau keinginan Allah. Udah kunci saya itu. Ya dalam fokusnya ya, kalau keinginan kita tercapai ya bahagia. Itu Baik, saya buktikan ya. Benar nggak kalau keinginan kita tercapai semua bahagia? Atau ketika kita mewujudkan keinginan Allah kita akan bahagia? Berarti saya kunci sekarang gini. Sebenarnya yang namanya bahagia itu dicari atau diberi? ya kalau kita cari gitu loh. Menurut? Kebahagiaan itu perlu kita cari. Oke, kita lihat ya. Menurut perasaan pribadi. Menurut perasaan pribadi. Oke. Betul. Allah tidak akan merubah sesuatu. Betul. Kalau orang Oke. tidak akan merubah. Nanti kita kupas ya. Ayat itu seperti apa ya? Cuman pertanyaan saya sekarang, menurut Bapak Ibu selama ini bahagia itu dicari diberi. Selama ini.
Ya, kita nyala, Dicari ya. nanti. Baik. Surat 13. Apa? Harus begitu. Karena kalau langsung paham Bapak jadi nggak paham ya. Surat 13 ayat 29. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 29. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang jadi baik. menurut Allah bahagia itu dicari atau diberi, Pak? Kenapa itu diberi? Sekali lagi Pak. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi bahagia itu dicari diberi. Nah, kalau kita bisa berbuat baik, kita bahagia, Ustaz. Lah iya pertanyaan saya enggak, menurut ayat ini bahagia itu dicari, nanti saya jelaskan. Yang Bapak maksud itu apakah kebahagiaan atau kesenangan? Karena beda, Pak. Ya. Jadi orang itu sebenarnya ada dua. Yang tadi Bapak sampaikan, kalau keinginan terwujud, kalau doa saya dikabulkan, itu namanya kesenangan. Makanya tidak bersifat permanen. Dan kesenangan itu biasanya tergantung keadaan. Contoh, kalau banyak masalah, nggak senang. Kalau tidak ada masalah, senang. Kalau keinginan kita terwujud, senang. Kalau tidak terwujud, tidak senang. Galau. Itu namanya kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan, itu ada masalah, tidak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Happy aja. Terwujud, tidak terwujud keinginan kita. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena kebahagiaan itu diberi, bukan dicari. Yang selama ini Bapak Ibu kejar sebenarnya bukan masalah kebahagiaan, itu hanya kesenangan. Saya buktikan dulu ya, biar tidak melebar ya. Satu, Ustadz saya tuh senang kalau masalah saya selesai, betul? Ya. Padahal mohon maaf ya, ketika selesai masalah satu, apakah nggak ada masalah yang lain? Timbul masalah. Oke, berarti bukan itu dong kalau begitu. Ustadz saya tuh akan bahagia kalau doa saya dikabulkan, betul? Ya. Atau keinginan terwujud. Ya. Padahal mohon maaf, bisa nggak keinginan kita terwujud semua? Nggak bisa. Berarti itu kesenangan namanya, Pak. Jadi kesenangan itu akan tergantung keadaan. Atau yang terakhir, saya tuh bahagia kalau tidak ada masalah, misalnya. Betul? Kira-kira mungkin nggak orang tidak ada masalah? Nggak mungkin. Berarti yang tadi diceritakan, kalau masalah selesai bahagia, itu tuh bukan bahagia, itu namanya kesenangan. Kalau misalnya keinginan terwujud, itu kesenangan, Pak. Dan kalau misalnya tidak ada masalah, bahagia, itu sebenarnya kesenangan. Jadi semua yang tadi disampaikan, yang kita kejar itu adalah kesenangan. Karena kondisinya tergantung keadaan. Misalnya banyak uang, sama tidak punya uang, senang yang mana? Banyak uang. Kalau tidak punya uang, nggak senang. Makanya akhirnya fluktuatif, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti kita harus ngerti dong, bahagia itu apa? Karena semua yang hadir di sini kalau saya tanya, pasti ingin bahagia. Sekarang pertanyaan saya, menurut Al-Quran ya, bukan menurut saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bahagia adalah iya, efek dari bahagia ketenangan. Pertanyaan saya kan Bapak Ibu ingin bahagia semua. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kita bahagia kalau kita tidak mengerti bahagia itu apa? Yang tadi kita sebutkan, yang tadi Bapak bilang, itu namanya kesenangan semua. Tidak punya masalah, ingin terkabul, tidak selesai masalah, itu ternyata kesenangan, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya, menurut Al-Quran, bahagia adalah, Artinya tenang aja. ya itu tolak ukur efek dari kita bahagia, itu hasilnya tenang. Maksudnya itu definisi bahagia itu apa dulu? Karena kalau Bapak Ibu nggak mengerti bahagia, jangan-jangan yang dikejar bukan kebahagiaan, tapi yang tadi Bapak bilang, yang dikejar adalah kesenangan. Makanya sifatnya tidak permanen. Karena kalau bahagia itu semuanya gini ya, apakah orang miskin itu menderita semua? Tidak. Apakah orang kaya itu bahagia semua? Tidak. Nah, jadi bahagia itu bukan itu, karena bahagia itu tidak tergantung keadaan. Nah, yang saya mau jelaskan, sebenarnya bahagia itu apa? Menurut Al-Quran. Karena kalau Bapak Ibu nggak mengerti bahagia itu apa, maka Bapak Ibu takutnya bukan mengejar kebahagiaan selama ini, tapi hanya kesenangan. Makanya dari awal kita akan mulai. Kira-kira menurut Bapak Ibu tuh bahagia adalah kan nggak ada masalah, mungkin orang nggak ada masalah. Berarti yang benar itu mau ada masalah tidak ada masalah harusnya bahagia. Kalau kita mengerti bahagia itu apa? Kalau kesenangan ada masalah tidak bahagia, tidak ada masalah tidak bahagia. Ngerti ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Jadi biar Bapak Ibu paham dulu. Karena kalau enggak orang, Pak, kalau nggak diajarkan cara bahagia apa, yang dikejar itu adalah kesenangan, nanti itu akan terbolak-balik.
Jadi menurut Bapak Ibu kan selama ini, mohon maaf ya, semua kalau saya tanya semua, pasti semua ingin bahagia, betul? Tapi kalau Bapak Ibu nggak ngerti bahagia itu apa, nanti Bapak Ibu jadi bingung. Padahal Bapak Ibu tiap hari loh. Bahagia adalah, ternyata bahagia itu adalah di surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Silakan. Padahal Bapak Ibu tiap hari minta. Iya, tapi kenapa nggak paham? Coba. Surat 1 Al-Fatihah ayat 6 Dan ayat, iya, menurut Al-Fatihah coba. dan ayat 7. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu minta jalan yang lurus? Ayat 7-nya? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada Nah, kenapa Bapak Ibu minta jalan yang lurus? Karena ketika Bapak Ibu di jalan yang lurus, Allah berikan nikmat atau kebahagiaan. Jadi bahagia itu apa? Bahagia itu ketika kita di jalan yang lurus. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum. Sudah. Kalau lurus terus nabrak. Itu kalau jalan. Ya iya, jalan perbuatan kita. Nah, gitu kan. Sekarang nih Bapak ntar jalan langit nih, jalan langit nih. Oke. Perbuatan gitu buat kita. Gitu. Sorry ya, ini YouTube-nya nggak nyala. nggak nyala. Oh, oke. Sekarang saya kunci ya. Kenapa kalau Bapak Ibu tidak lurus, Bapak Ibu tidak bahagia? Karena ada alasannya lagi pada Al-Quran. Kan sekarang kita studi dulu ya. Jadi menurut Al-Quran, menurut Al-Fatihah ayat 6 dan 7, bahagia itu adalah ketika kita di jalan yang lurus. Berarti apapun kondisinya, kalau Allah berikan nikmat, mau ada masalah, tidak ada masalah, berarti kan ada masalah kan Pak? Karena Allah memberikan kebahagiaan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kalau kita tidak lurus, kita tidak bahagia Pak? Surat 7, 16, 17. Karena alasannya ada. Dan Bapak Ibu paham, oh berarti memang di sini masalah, bukan di masalahnya sebenarnya. Orang mau banyak masalah pun kalau di jalan yang lurus, dia nggak ada masalah Pak. Coba. Surat 7 Al-A'raf Ayat 16, 17. ayat 16 17. Kenapa ketika orang tidak di jalan yang lurus, dia tidak bahagia Pak? Terus. Iblis menjawab, Ah, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. selalu menghajati target iblis tuh Pak, ngegoda kita. Yang penting Bapak jangan lurus. Karena Bapak mau banyak uang pun, mau sekaya apapun, kalau Bapak Ibu dikuasai iblis, pasti nggak akan bahagia. Jadi target iblis itu adalah dia jangan lurus jalannya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tidak lurus, tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka lihat efeknya. Orang tidak lurus itu apa? Coba, orang tidak jalan yang lurus itu apa cirinya? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri Apa mereka. cirinya akhirnya? Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ah, berarti efeknya akan mengeluh kan? Benar nggak? Padahal Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu mengeluh itu Allah ngapain? 14 ayat 7. Jadi berantai itu. Yang penting tuh Bapak Ibu dibuat mengeluh dulu. Makanya Bapak Ibu kalau punya masalah biasanya mengeluh atau bersyukur? Aduh. Ah, udah masuk itu. Udah Pak itu. Pokoknya targetnya itu. Yang penting jangan lurus dulu. Coba. Aduh. 14 Ibrahim ayat 7. Kalau Bapak mengeluh, lihat. Padahal jangan jawab dan Bapak Ibu sebenarnya tahu ayat ini kok. dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jelaskan, clear Allah kan? Terus? Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, Tidak bersyukur, mengeluh, terus? maka pasti azabku sangat berat. Berarti mengeluh itu manusiawi atau diazab? Ya, kalau menurut Ya, menurut Al-Quran, menurut Al-Quran. ada, tapi kalau manusiawi ya. Loh, makanya saya mau nanya, berarti sebenarnya kita dari dulu bisikan manusiawi itu sebenarnya bisikan siapa sih? Karena memang nggak ingin setan itu lurus, Pak. Kenapa? Ketika Bapak mengeluh berarti membuka pintu setan yang pertama. Mengeluh yang kedua, buka yang kedua, yang ketiga. Akhirnya Bapak Ibu lupa bahwa nikmat Allah tetap lebih besar dari masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi. Dan efeknya apa Pak? Ketika Bapak Ibu mengeluh, lihat ya, ini lebih parah lagi. Surat Al-Baqarah ayat 172. Ini lebih parah lagi. 2 Al-Baqarah ayat 172. Efeknya ketika Bapak tidak mengeluh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, Terus? dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada. Jadi cirinya orang yang menyembah Allah itu apa? Bersyukur. Berarti kalau Bapak Ibu mengeluh, menyembah atau tidak? Berarti orang mengeluh itu menyembah siapa?
Dan kita nggak sadar itu, Pak. Dan iblis sudah luar biasanya merekayasa seakan-akan mengeluh itu manusiawi. Betul nggak? Seakan-akan, padahal mohon maaf ya. Ya kan, saya mau nanya nih. Bapak mengeluh sama Bapak bersyukur, tetap harus menjalani ujian nggak? Mengeluh tetap harus menjalani. Bersyukur pun tetap harus. Kira-kira kalau Bapak orang sadar, pilih mengeluh atau bersyukur? Berarti orang mengeluh itu sadar atau tidak? Nggak sadar. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu selama ini lebih banyak sadarnya atau tidak sadarnya? Tidak, kayaknya nggak sadar. Dari sadar itu karena belum dapat ilmunya. Nah, Ilmunya dapat. Masya Allah. Dari ini kelihatan nih. Yang petunjuknya nggak tahu apa yang petunjuknya. nah, makanya kan sebenarnya yang Allah inginkan kan nggak banyak, Bapak Ibu. Coba ya, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Allah tuh nggak ingin banyak kok, Pak. 51 ayat 56 57. Coba perhatikan. Pokoknya tugas kita yang diperintahkan Allah apa? Nanti tugas Allah apa? Lihat aja sebenarnya. Kan nggak banyak. Ini ayat ini juga sering Bapak Ibu dengar. Coba. Surat 51 Adz-Dzariyat ayat 56 57. Coba apa? Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tugas kita hidup di dunia cuma apa, Pak? Untuk menyembah Allah. Ya. Coba sekali lagi. Coba. Dengar. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tugas kita apa? Beribadah. Hanya beribadah. Hanyanya jangan bilang, Pak ya. Karena kalau Bapak Ibu bilang beribadah saja, berarti ada perintah lain nggak? Ya, ada. Nah, tapi kalau hanya, Nggak ada. nah itu Pak maksud saya. Karena di sini melainkan agar mereka berarti beribadah kepada. Berarti kalau Bapak Ibu ibaratnya bukan sholat aja ya. Ibadah itu adalah kegiatan apapun yang dilakukan dengan niat karena Allah. Berarti tugas kita adalah ikhtiar apapun hanya karena Allah. Kalau Bapak Ibu benar-benar niat hanya karena Allah, lihat 57-nya apa yang Allah kasih. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Terus? Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Kalau Bapak Ibu benar-benar segala sesuatu niatnya karena Allah, Allah jamin nggak semuanya, Pak? Berarti sekarang saya balik aja. Berarti kalau orang yang masih kurang, yang nggak cukup, pasti niatnya harus diperbaiki, Pak. Jadi ternyata ayat ini Bapak Ibu sering dengar, tapi implementasi di dalam kehidupan atau kegiatan kadang-kadang Bapak Ibu lupa. Padahal kan cuma merubah niatnya kan Bapak Ibu kan? Misalnya mohon maaf ya, sedekah kalau kemarin supaya sekarang hanya karena Allah misalnya. Sholat melakukan yang supaya hanya karena Allah, kan cuma merubah niatnya. Kegiatannya sama, kerjanya juga sama, travelnya juga sama, tapi niatnya berubah. Maka otomatis Allah akan mencukupi semuanya. Jadi urusan kita adalah melakukan apapun niat karena Allah, urusan Allah mencukupi segala keperluan kita. Dan itu Allah sudah janji, Pak. Surat 3 ayat 2, silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 2. Jadi nggak sulit sebenarnya. Cuman memang manusia itu kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kalau terus-menerus mengurus makhluknya, harusnya ada nggak yang kekurangan? Berarti ketika kita masih punya kekurangan, pasti niatnya bukan beribadah kepada Allah. Nah, sekarang saya mau nanya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu si fulan sakit pergi ke dokter supaya sembuh atau hanya beribadah kepada Allah? Biasanya. Nah, Ikhtiar dulu. betul, tapi niatnya supaya sembuh atau beribadah? Ya. Padahal dan aku, Sembuh. nah, padahal dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya beribadah. Boleh nggak melakukan perintah di luar itu? Tidak. Nah, padahal niatnya sama-sama pergi ke dokter, tapi satu niatnya supaya sembuh, satu niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Kira-kira yang benar yang mana? Berarti dokter perantara ya? Loh, iya kan tetap yang menyembuhkan Allah. Nah, kenapa? Kalau berobat, ikhtiar aja kita. Lah, Kak, saya ulang, tugas kita itu hanya ikhtiar, tapi niatnya diluruskan harus beribadah. Kenapa niat itu penting, Bapak Ibu? Al-Baqarah 225. Surat 2 Al-Baqarah ayat 225. 225. Kenapa niat itu penting? Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, Terus, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam kenapa hatimu. niat itu penting? Karena segala sesuatu Allah akan lihat dari niatnya, Pak. Contoh ya,
Ibu bapak ngasih ke orang, niatnya kasihan, yang satu niat karena Allah. Pas orang itu ngomongin di belakang, kalau bapak ibu niatnya kasihan, kira-kira tersinggung nggak? Tapi kalau niatnya karena Allah, Ya, tidak. nah jadi segala efek yang akan terjadi kepada kita ternyata semua adalah tergantung dari niat. Dan iblis tahu ini, makanya iblis akan supaya dia tidak lurus. Berarti yang iblis lakukan biar bapak ibu bukan karena Allah. Udah gitu aja targetnya. Semakin tidak karena Allah, semakin bapak ibu tidak lurus, akhirnya